Israel mendapatkan banyak perlawanan setelah memulai serangan ke Iran. Salah satunya dari PBB yang langsung mengadakan rapat darurat bersama utusan berbagai negara. Selain itu ada Cina yang marah besar setelah kedaulatan Iran diganggu oleh Israel. Nggak sampai di situ, Turki hingga negara Timur Tengah lainnya siap ambil tindakan atas kelakuan aneh Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Iran menolak berhenti serang Israel. Serangan Iran ke Israel sempat mendapat kecaman keras dari negara-negara Eropa. Prancis jadi salah satu kubu yang terus meminta negeri para mullah menghentikan agresinya. Anehnya, negeri mode malah mendukung serangan Israel kepada Teheran. Pernyataan ngawur itu disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Prancis telah berulang kali menyatakan keprihatinan serius tentang program nuklir Iran. Kami menegaskan kembali hak Israel untuk mempertahankan diri terhadap serangan apapun. Namun koar-koar serampangan itu justru tak diindahkan sama sekali oleh negeri para mullah. Mereka menolak tunduk dan terus mengancam kelangsungan hidup penduduk Israel. Konfrontasi ini tidak akan berakhir. Serangan Iran akan terus berlanjut. Dan tindakan ini akan sangat menyakitkan dan disesalkan bagi para agresor, ujar pejabat Iran yang tak disebutkan namanya. Alhasil rezim Ayatollah Ali Khamenei memberondong negeri susu dengan 80 rudal susulan. Serangan termutakhir Iran berhasil melumpuhkan kota besar seperti Batyam dan Tel Aviv. Bahkan kawasan pemukiman dilaporkan hancur lebur hingga mengakibatkan ratusan orang terluka hebat. Saking parahnya perang yang kian memanas ini sampai bikin PBB kelimpungan. Organisasi internasional ini dikabarkan terpaksa menggelar rapat darurat demi menghentikan pertumpahan darah. Sekjen PBB menyebut seluruh serangan harus dimusnahkan demi mencapai perdamaian. Sayangnya, solusi ini dinilai terlambat karena Iran sudah kadung dendam ke Israel. Negeri para mullah mengecam PBB karena melindungi Israel yang menyerang lebih dulu. Israel terang-terangan menyebut tujuan agresi untuk menghancurkan nuklir kami. Ini membunuh diplomasi dan membawa konflik lebih luas. Tidak ada ruang penyangkalan, ujar Duta Besar Iran Amir Iravani. Cina marah besar, Israel ganggu Iran. Perang yang tak kunjung menemui babak akhir juga menyulut emosi Cina. Negeri tirai bambu mengecam tindakan Israel yang berani menyerang Iran lebih dulu. Pemerintahan Xi Jinping menyalahkan negeri susu sebagai biang memanasnya konflik tersebut. Menurut mereka, Israel telah bertindak di luar batas dengan mengganggu kedaulatan negeri para mullah. Tiongkok mengutuk pelanggaran Israel terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran dan menentang meningkatnya konflik dan meluasnya bentrokan. Kecam Fu Chong selaku utusan Cina untuk PBB. Selain itu, Menteri Luar Negeri Wang Yi juga tak mau ketinggalan mengecam Israel. Dirinya sampai menghubungi Abbas Araghchi untuk menyampaikan duka kepada Teheran. Seakan belum cukup, Wang juga mengungkapkan kekesalannya terhadap perilaku bengis Israel. Politikus 71 tahun itu mendukung negeri para mullah untuk terus mempertahankan wilayahnya. Bahkan Cina mengaku bakal ikut turun tangan demi menggapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan menekan sekutu-sekutu Israel untuk menghentikan perang. Selain itu, mereka juga akan membantu Iran mencapai perdamaian. Namun negeri tirai bambu sendiri mengaku nggak akan tinggal diam jika Israel masih bertindak semena-mena. Raksasa Asia ini kabarnya bakal turun tangan langsung membantu perlawanan Iran. Langkah ini terpaksa diambil guna memberikan efek jera kepada negeri Zionis. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan keras Lin Jian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Ia terus mengultimatum negeri Zionis untuk menghentikan serangan. Cina menentang segala pelanggaran terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran, dan menentang segala eskalasi ketegangan dan perluasan konflik, tegas Lin Jian. Turki ancam keras tindakan sembarangan Israel. Israel juga semakin terpojok karena disemprot habis-habisan oleh Turki. Negeri dua benua ini kesal bukan main melihat aksi militer Zionis yang melanggar kedaulatan Iran. Buktinya Recep Tayyip Erdogan langsung menelpon Donald Trump.
Politikus partai AKP ini mendesak Trump untuk menghentikan kekejian Benjamin Netanyahu. Erdogan menegaskan, Turki siap memfasilitasi negosiasi Israel dan Iran jika dibutuhkan. Sebelumnya, negeri dua benua pernah 2 kali menjadi tuan rumah perundingan antara Rusia dan Ukraina. Meski begitu, Erdogan tetap mengecam tindakan Netanyahu yang meningkatkan tensi di Timur Tengah. Israel membahayakan keamanan Timur Tengah. Kami tidak dapat menoleransi perang baru dengan serangannya terhadap Iran. Saat ini pemerintahan Netanyahu sedang menciptakan masalah stabilitas dan keamanan global. Israel semakin kena mental karena kecaman Turki juga didukung oleh Rusia. Baru-baru ini Vladimir Putin mengecam aksi keji Netanyahu menyerang Iran. Vladimir Putin setelah mengutuk operasi militer Israel terhadap Iran, menyatakan keprihatinan serius tentang kemungkinan eskalasi konflik yang akan memiliki konsekuensi yang merugikan di kawasan Timur Tengah. Terang Dmitry Ushakov selaku ajudan Putin. Rusia juga memberi dukungan kepada Iran di berbagai kesempatan. Salah satunya adalah dengan terus membela negeri para mullah di forum internasional seperti PBB. Buktinya Vasily Nebenzia mengecam serangan Israel saat digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB. Israel telah melakukan serangan tak beralasan kepada Iran. Serangan kepada fasilitas nuklir sipil selamanya tak dapat dibenarkan. Tegas wakil tetap Rusia di PBB tersebut. Dapatkan kardigan keren yang buat stylemu jadi makin kece. Cek link di bawah ini. Timur Tengah bersatu lancarkan serangan. Kecaman terhadap kekejian Israel juga datang dari negara-negara Arab. Salah satunya adalah Arab Saudi yang mengutuk serangan militer Zionis ke fasilitas nuklir Iran. Buktinya Mohammed bin Salman mendesak negara-negara Islam bersatu melawan kekejian Israel. Putra mahkota Saudi ini juga siap mengerahkan segenap tenaga untuk membantu Iran. Arab Saudi berdiri bersama saudara-saudara di Iran dan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung mereka. Negara-negara Islam harus bersatu untuk melakukan hal serupa, tegas bin Salman. Seruan dari bin Salman membuat negara-negara Islam lainnya bersatu mengecam Israel. Buktinya Oman dan Qatar mengutuk aksi zolim Zionis karena mengganggu kedaulatan Iran. Uni Emirat Arab juga mendesak Israel untuk menahan diri dan tak meningkatkan tensi. Nggak heran persatuan negara-negara Islam ini membuat Netanyahu keringat dingin. Sementara itu, ancaman lebih keras mulai dilontarkan oleh Houthi. Pasukan pejuang dari Yaman ini mulai melakukan serangan terkoordinasi dengan Iran demi meruntuhkan rezim Zionis. Buktinya sejumlah wilayah Israel kembali membara akibat serangan Iran dan Houthi. Warga Tel Aviv dan Haifa dikabarkan kembali dilanda ketakutan setelah dihantam rudal koalisi anti-Zionis. Yahya Sari menyebut operasi gabungan Iran Houthi berjalan dengan lancar. Juru bicara militer Houthi ini melaporkan sejumlah target di Israel telah hancur akibat disengat serangan rudal. Sari menegaskan serangan ini tak akan berhenti hingga Israel berhenti menyakiti warga Iran dan Palestina. Operasi yang kami lakukan demi melawan Israel dan mengantarkan kemenangan bagi rakyat Palestina dan Iran, tegas perwira 55 tahun tersebut. Dapatkan paket 100.000 isi 5 baju kaos brand terkenal, cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Israel yang kena mental setelah Iran mendapat dukungan dari seluruh dunia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?